Halo semuanya, welcome to AOC Online Service. Welcome bagi Anda semuanya, dimanapun Anda berada, baik Anda yang sudah tiap minggunya mengikuti online service kami maupun yang baru, welcome buat semuanya. Bagi Anda yang Kristen lama maupun Kristen baru, yang sempurna maupun yang tidak sempurna, welcome. Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita semua, untuk sama-sama kita belajar, mendengarkan firman Tuhan, dan sama-sama kita diubahkan melalui firman Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan hari ini juga kita akan sama-sama berdoa, sama-sama bernyanyi, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman, dan yang tidak kalah pentingnya kita akan sama-sama mendengarkan pesan firman Tuhan yang akan membangun kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk menyapa teman-teman Anda dimanapun mereka berada melalui komen di YouTube channel Alpha Omega Church. Anda bisa say hi, happy Sunday, atau apapun itu untuk menyapa teman-teman Anda. Serta Anda juga jangan sungkan untuk lompat, bernyanyi, mengucapkan amin, haleluya, dan Anda bisa antusias untuk mengikuti AOC Online Service ini. So enjoy the AOC Online Service. God bless you. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Online Service. Mari kita bernyanyi bersama.
baik, sangat baik, teramat baik buat kehidupan kami Tuhan. Apapun kondisi hidup saudara hari-hari ini, percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu ada, selalu hadir untuk menopang kehidupan kita. Kau Tuhan yang selalu bersama dengan kami, Jesus. We love you, Lord. We thank you, dimanapun Anda menyaksikan online service hari ini. Come on, lift up your hands. The Lord is in this place. Tuhan ada bersama dengan kita semua hari ini. He's doing a mighty things, a powerful things. The Lord is in this place. Woo! We trust you, God. Engkau bersama kami. Come Holy Spirit. Rivals awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Kristus Tuhan dimanapun Anda berada hari ini. Oh, we praise you. Yang memejamkan mata kita semua, boleh saya mengajak Anda menadahkan kedua tangan Anda ke harapan Tuhan. Tuhan ada di ruangan Anda masing-masing. Tuhan ada di balik layar ini. Tuhan ada di kamar, di mobil, dimanapun Anda berada. Dan hari ini Dia menawarkan endurance, kekuatan, dan ketekunan. Hari ini Dia menawarkan kepada siapapun Anda endurance, kekuatan, dan ketekunan. Dan kalau hari ini mungkin Anda menyaksikan online service ini, Anda mungkin dalam kondisi yang terbaik, praise God. Mungkin Anda menyaksikan online service ini, Anda gak dalam kondisi yang terbaik, tapi tetap praise God, karena Dia hari ini menawarkan endurance, kekuatan, ketekunan buat kita semua. Sementara menarikkan kedua tangan Anda ke harapan Tuhan,
Boleh saya mengajak kita semua, siapapun yang mengikuti online service ini, ucapkan doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, hari ini aku bawa pikiran yang negatif, hati yang negatif, perasaan yang negatif untuk ditukarkan dengan endurance, dengan kekuatan, dengan ketekunan, dengan pertolongan yang ajaib, dengan mujizat yang dari surga, dengan kekuatan-Mu. Hari ini aku dibangkitkan, pengharapanku dipulihkan, kekuatanku dipulihkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kamu yang percaya, kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Oh, we praise you Lord, we praise you God. Come on, let's just take a moment to worship Him. 1 menit ke depan, siapapun Anda, let's just worship Him. Sembah Dia, puji Dia, agungkan Dia, tinggikan Dia. Mighty God, we love you God, we praise you Lord. Powerful King, the mighty one, we exalt your name, O God. Oh yeah, God. Oh, we praise you Lord. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhan bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Yeah. Ku tak takut, ku tak gentar, selama Ku bersama kami. Tuhan bersama kami. We thank you Lord. Berjalan bersama kami, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau Come on, one more time. Tuhan bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, selama Ku bersama kami. Tuhan yang bersama. Dimanapun Anda berada, angkat kedua tanganmu ke hadapan Tuhan. Come on, let's declare. Tangan-Mu yang pegang hidup kami, pegang hidupku, ku yakin Kau Come on, siapapun kita, angkat kedua tanganmu, sing together. Tuhan yang bersama kami, berjalan penuhi ruangan Anda dengan pujian, dengan penyembahan, dengan doa. Ku tak gentar, sebab Allah-Ku bersama. Deklarasikan dimanapun Anda berada. Amin, amin. Berjalan bersama kami, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Oh, we praise you Lord, we praise you Lord. Terima kasih ya Tuhan, gak sedetik pun Kau meninggalkan kami.
tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari Engkau bersama dengan kami. Kalau iblis mau membuat kami ragu tentang Engkau, biar kami boleh terus diingatkan, Yesus cinta kami lebih daripada kami sayang diri kami sendiri. Dan Engkau sedang memelihara, memegang kontrol, memegang kendali bagi keluarga, pekerjaan, dan kehidupan kami semua. Tuhan, kami tahu ini akan jadi hari yang luar biasa, di mana kami dibangun, dibentuk lagi untuk makin serupa dengan Engkau. Biar kami boleh membuka hati kami lebar-lebar, supaya semua yang terbaik dari online service hari ini, itu kami ambil manfaatnya, dan kami boleh melihat hidup kami dirubahkan jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi dimanapun Anda berada. Wow, we have a great God. Halo semuanya, thank you for singing and worshiping with us. Dan sebentar akan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan hari ini. Jika ini pertama kalinya Anda mengakses online service ini atau tuning in di Alpha Omega Church online service dan ingin untuk terhubung dan terkonek lebih lagi bersama-sama dengan kita, bisa langsung aja menghubungi nomor yang ada di layar ini. We believe in cell group and growing in community, so pastikan don't miss out dalam setiap pertemuan komsel kita setiap minggunya, baik itu secara online ataupun offline, sesuai dengan kesepakatan masing-masing komsel. Nah, while you on the channel, kenapa nggak langsung aja klik like dan juga subscribe di YouTube Alpha Omega Church online service, dan pastikan kita juga share link ibadah ini ke teman-teman, ke keluarga, ke siapapun yang pastinya mereka juga akan diberkati luar biasa lewat ibadah ini. Dan yang paling ditunggu-tunggu, Sound of Praise baru aja rilis single lagu mereka, yaitu Ya dan Amin Setiap Perkataanmu, yang udah kita nyanyikan bersama-sama di beberapa minggu terakhir dalam ibadah kita. Dan lagu tersebut udah bisa kita download dan kita bisa akses di seluruh semua platform media, baik itu YouTube channel, Spotify, Apple Music, Amazon Music, dan juga masih banyak lainnya. And last but not least, kita mau ngajak bersama-sama seluruh Alpha Omega Church member dan juga seluruh keluarga besar Alpha Omega Church untuk bisa ada bersama-sama secara online di tanggal 17 September, sekali lagi di tanggal 17 September untuk bisa ada bersama-sama di dalam worship night bersama Sound of Praise melalui live streaming di YouTube Sound of Praise Official. Sekali lagi di YouTube Sound of Praise Official, dan pastikan di sana kita bisa mengalami Tuhan lagi, kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan lagi, dan kita bisa di-refresh, dikuatkan lagi. Oleh karena itu pastikan kita bisa berkumpul bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama. Enjoy the rest of the service. God bless. Halo semuanya. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, ada satu bagian yang saya kepingin sharing, yang saya tahu kita nggak ngelakuin ini setiap minggu, oke, di online service kita. Saya kepingin sharing tentang apa yang terjadi di tengah-tengah AOC family, baik di AOC Duku Kupang, Dharma Permai, Palangkaraya, Jakarta. Mungkin kita nggak mention ini di setiap minggu, tapi ada hal-hal yang family perlu tahu. Dulunya setiap minggu di family kita selalu bicara ketika kita ibadah onsite, tapi ketika kita online kita nggak bicara setiap minggu. Nah, ada beberapa hal buat Anda yang mungkin baru ngikutin AOC, welcome. Dan saya berharap dari apa yang saya bagikan ini, Anda jadi boleh mengerti apa yang terjadi di dalam kita, dan Anda kalau mau terlibat boleh banget. Buat AOC DPU, saya perlu mention soal hal ini. Yes, kita ngumpulin dana terus untuk pembangunan gedung gereja, dan kita sedang berusaha bergerak. Ketika kita jemaat AOC DPU terus menabur, kita dulunya umumkan setiap minggu, tapi kita nggak umumkan setiap minggu. Tapi saya kepingin announce sampai hari ini dana yang sudah terkumpul ada di angka 3,9 sekian M, oke? Buat Anda semua supaya bisa mengikuti. Nah, kita terus bergerak, terus menabur. Saya percaya
apa yang Anda lakukan itu diperhatikan oleh Tuhan. Jadi AOC DPU terus semua keluarganya terus menabur secara luar biasa. Dan angka sampai hari ini ada di angka 3,9 sekian miliar yang dikumpulkan. Dan kita terus bergerak mempersiapkan, memang ketahan kemarin untuk selama kita COVID ini nggak bisa bahas soal urusan surat dan lain sebagainya. Tapi kita sedang bergerak lagi untuk hal-hal tersebut. Kita nggak lupa dan kita terus memperhatikan apa yang saudara kerjakan, saudara lakukan buat rumah Tuhan. Untuk AOC Duku Kupang, saudara perlu tahu ini juga luar biasa. Jemaat AOC Duku Kupang, per bulan lalu kita berhasil menyelesaikan cicilan layar LED di Duku Kupang. Dan saya percaya ini juga suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Jemaat AOC Duku Kupang menabur secara luar biasa. Saya tahu ya, buat semua AOC ini bukan hal yang gampang. Ini pengorbanan yang sangat luar biasa. Dan saya bersyukur sekali ketika melihat cicilan harus dibayar lagi dan lagi. Kadang saya berpikir, wah bulan ini miss gak? Tapi saya tahu Tuhan melakukan cara yang luar biasa. Saya tahu gak gampang buat semua orang. Ya. Nah, buat AOC Palangkaraya, mereka juga adalah jemaat yang sangat luar biasa. Beberapa minggu yang lalu, saya melihat dari informasinya AOC Palangkaraya keren semua. Gak disuruh dan gak diperintah, tapi mereka punya inisiatif. Seluruh kordennya gereja dilepasin, dicuci, lalu kemudian tembok-temboknya dicat ulang sama mereka dan mereka gerak sendiri secara luar biasa. Saya percaya ini adalah orang-orang yang punya hati yang luar biasa. Nah, AOC Jakarta terus juga bergerak buat semua yang harus dikerjakan, dan saya percaya kita semua terus sedang dalam kegerakan yang luar biasa. Jadi ini hal yang perlu saya informasikan. Nah, saya perlu informasikan buat Anda semua, ketika Anda menabur baik secara perpuluhan dan persembahan khusus, semua taburan Anda itu kita maksimalkan. Saudara perlu tahu, selama masa pandemi ini kita mengupgrade kamera-kamera kita yang mungkin gak kelihatan langsung, tapi saya berharap Anda bisa ngerasain di layar kaca Anda, oke? Dan saudara perlu tahu selama masa pandemi ini kita spend lebih dari 250 jutaan hanya untuk upgrade equipment yang tidak kelihatan. Dan kalau saudara mungkin bertanya, apa hasilnya dari apa yang kita kerjakan ini? Kita spending a lot of money di sini dan di sana. Saudara perlu tahu ada sebuah kesaksian dari jemaat AOC Duku Kupang yang kerja di rumah sakit. Ya, dia kerja di rumah sakit, lalu dia kerja di ruang isolasi, dan dia katakan waktu di ruang isolasi, di jamnya ibadah, dia nonton ibadah, dia ajak kawan-kawannya nonton ibadah sama-sama. Oh, ini sesuatu yang luar biasa banget. Dan saya juga ketemu lagi juga dengan seorang kawan komsel saya, dia kalau ibadah selalu ngajak-ngajak keluarganya dan kawan-kawannya, sehingga di rumahnya itu menurut saya, wow, itu jadi tempat di mana banyak orang, karena ada Tuhan yang cinta orang-orang yang berdosa. Dan saya percaya ini juga terjadi di begitu banyak teman-teman yang lain. Dari apa yang kita lakukan terus boleh jadi berkat buat begitu banyak kehidupan. Dan saudara perlu tahu, ini adalah hasil dari semangat Anda yang menabur. Nah, Bapak Ibu sering kasih Anda perlu tahu bahwa beberapa hari yang lalu ada seorang ibu datang ke tempat ini. Dia kumpulkan persembahannya. Karena saya nggak ngerti, mungkin dia nggak bisa transfer apa kayak gimana. Dia datang ke tempat ini, dia bawa persembahannya dia dalam bentuk cash. Dan dia lakukan ini karena dia berusaha mengutamakan Tuhan. Dia menata supaya dia bisa memberi. Sebentar, saudara Jason, dia adalah salah satu murid di AOC yang kehidupannya banyak diproses dan dibentuk oleh Tuhan lewat gereja ini. Dia akan sharing sebuah hal yang sangat luar biasa. Dan setelah Jason sharing, saya kepingin berdoa buat semua persembahan saudara. Halo semuanya, tiba saatnya di momen memberikan persembahan, momen di mana kita secara tidak langsung berpartner dengan gereja lokal kita melalui bantuan secara finansial, di mana kita akan mensupport visi dan misi gereja kita untuk menjembatani banyak orang untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan melalui persembahan ini Anda juga akan membantu
kami untuk membangun komunitas bagi orang yang tidak sempurna untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Dan hari ini saya akan sharing sedikit mengenai persembahan atau memberi. Dan quote saya hari ini adalah, pemberian kita tidak akan membuat kita kekurangan. Pemberian kita tidak akan membuat kita kekurangan. Tidak jarang bagi kita untuk memberi, kita ini selalu mikir untuk, kalau kita memberi nanti kita nggak bisa makan. Kalau kita memberi nanti kita nggak bisa belanja. Kalau memberi nanti kita nggak bisa jalan-jalan dan sebagainya. Namun firman Tuhan menguatkan kita untuk tidak takut lagi dalam memberi. Kita buka sama-sama di 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Dikatakan di situ adalah, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dari firman ini Tuhan memberikan kelegaan bagi kita semua yang membaca firman-Nya ini, di mana Tuhan menjanjikan bagi kita untuk tidak kekurangan sedikit pun, malah kita berkelebihan apapun kondisinya. Jadi Gosia hari ini, pemberian kita tidak akan membuat kita kekurangan. Sedikit sharing dari saya, pengalaman pribadi. Ketika masa-masa pandemik ini, saya, keluarga saya, pekerjaan saya, kegiatan saya, semuanya mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Meskipun kita tahu masa pandemik ini adalah masa yang berat bagi kita semua. Ya, bagi saya juga sama, efek negatif juga ada untuk saya, tetapi efek positifnya Tuhan bekerja luar biasa bagi kehidupan saya. Contohnya adalah ketika istri saya mengandung dan sedang hamil, kita berdua, saya dan istri saya awalnya takut karena ya semua tahu biaya persalinan itu sangat besar, dari mulai dokter dan sampai melahirkan itu sangat besar. Kita takut apalagi di masa pandemik ini, kita takut untuk bagaimana ya kita harus merawat kandungan ini, bagaimana biayanya nanti, sedangkan ini di masa pandemik seperti ini. Tapi ya singkat cerita, Tuhan bekerja luar biasa bagi kehidupan kami. Kami berdua komit, kami berdua setia untuk tetap memberi meskipun dalam kondisi yang seperti tadi yang saya ceritakan. Kami tetap memberi persembahan dengan rajin, dengan setia, dan kami percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Ternyata Tuhan bekerja dengan luar biasa. Hasilnya adalah sampai hari ini istri saya saya belum mengeluarkan sedikit pun biaya untuk persalinan istri saya. Jadi bahkan sampai nanti melahirkan pun istri saya pun sudah ditanggung oleh perusahaan tempat dia bekerja. Jadi mulai dari biaya dokter, biaya USG, biaya check up dan cek darah dan segala macam, semuanya ditanggung dan kita dapat berkat untuk tidak keluar biaya sama sekali. Di mana awalnya kita takut karena kita takut kekurangan, karena kita setia untuk memberi, malah Tuhan bekerja luar biasa bagi kehidupan kita berdua. So, bagi Anda semua, coach ya hari ini, pemberian kita tidak akan membuat kita kekurangan. Ya, saya percaya sesuatu yang luar biasa banget yang dibahas oleh Jason. Ketika kita memberi, kita nggak akan kekurangan. Dan selalu Anda perlu tahu bahwa kita AOC adalah tempat tanah yang subur, di mana Anda bisa menabur benih, saudara. Dan kita terus memaksimalkan. Tadi selain saya ceritain banyak orang diberkati lewat online service kita, Anda perlu tahu juga saya perlu cerita bahwa setiap minggunya ada ribuan viewers di YouTube kita, YouTube channel Alpha Omega Church yang nonton dan ngikutin. Selain itu, saudara perlu tahu, kalau dulu cuma ada satu channel televisi yang nyiarin kita, sekarang kita dalam proses masuk ke 3 channel televisi. Live channel, light channel,
Dan satu lagi Pijar TV. Live channel sendiri disiarkan oleh beberapa jalur TV berbayar. Saya nggak hafal ada 3 atau 4 atau 5 jalur TV berbayar. Light disiarkan oleh First Media dan Pijar TV akan ada di satelit. Jadi orang bisa ngikutin lewat satelit. Jadi Anda perlu tahu apa yang Anda lakukan, kita maksimalkan untuk membangun begitu banyak kehidupan. Di momen ini saya kepingin ngajak Anda semua berdoa. Anda yang mungkin adalah orang yang nabur di AOC, baik DPU, DKT, Jakarta dan Palangkaraya, atau Anda kepingin join sama kita dan selama ini Anda belum pernah, more than welcome. Mari kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat mereka yang menabur lewat AOC Dharma Permai, DPU, hamba-Mu berdoa biar perlindungan-Mu dan kelimpahan-Mu ada atas kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa, kami percaya mata Tuhan memperhatikan setiap tangan yang menabur lewat AOC DPU. Dan hamba-Mu berdoa penyertaan dan kelimpahan-Mu mengalir atas kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh jemaat AOC Duku Kupang yang dan semua yang menabur lewat AOC Duku Kupang. Penyertaan-Mu dan kelimpahan-Mu ada atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tahu nama demi nama yang terlibat di sana. Dan hamba-Mu berdoa kuasa-Mu ada atas kehidupan mereka. Yang menabur lewat AOC Palangkaraya, kelimpahan-Mu, penyertaan-Mu ada atas mereka. Engkau kenal nama demi nama. Lewat AOC Jakarta yang nabur lewat sana, baik perpuluhan, baik persembahan khusus. Kami berdoa penyertaan-Mu dan kelimpahan-Mu ada atas mereka semua. Kami yakin ketika kami menabur, Tuhan melihat apa yang kami lakukan. Karena Engkau tidak buta, Engkau tidak mati. Dan tangan-Mu cukup perkasa untuk melakukan perkara-perkara besar buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless. Kalau Anda leaders, jemaat dan kawan AOC, Anda bisa memberi ke nomor rekening AOC yang tertera di layar. Kalau Anda bukan jemaat AOC, Anda bisa memberi kepada gereja lokal Anda sendiri. Kalau Anda belum memiliki rumah rohani dan Anda mau terlibat memberi, Anda juga bisa terlibat dan memberi ke AOC di nomor rekening yang tertera di layar. So, thank you and God bless you. Halo, happy day buat kita semua dan senang sekali kita bisa sama-sama belajar hari ini. Buat siapapun Anda yang sempurna maupun gak sempurna, Kristen maupun bukan Kristen, ini akan jadi hari yang luar biasa buat kita untuk belajar bersama. Dan tentunya mengucapkan terima kasih buat semua yang terlibat mempersiapkan AOC online service hari ini, sehingga kita bisa sama-sama dibangun dan mengambil manfaat yang terbaik dari kegiatan hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita masuk ke I believe di bagian yang kedua. Nah, saya ingin sama-sama mengajak kita untuk sebelum memulai jangan lupa tersenyum terlebih dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ketika Anda tersenyum ya, Anda siap-siap semua yang di rumah Anda tersenyum. Ketika Anda tersenyum sebentar lagi TV atau layar HP Saudara akan blink, itu artinya Anda akan difoto ya kan. Nah, Bapak jangan lupa untuk tersenyum, Ibu jangan lupa tersenyum. Beberapa Saudara sudah mulai bingung gimana HP dan TV Anda bisa blink sendiri memotret wajah kita yang sedang tersenyum. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Anda dikasih tahu bahwa Anda akan difoto di online service ini oleh TV maupun HP Anda, beberapa saudara pasti akan Anda pasti akan ragu-ragu dong, ini benar atau enggak nih, orang kok nyuruhin kita ketawa, Anda udah ketawa, tapi Anda menunggu mungkin HP atau TV Anda untuk memotret Anda, tapi sebetulnya itu enggak ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya saya ingin mengajak kita untuk merenungkan ini. Beberapa saudara mungkin tadi tersenyum tapi senyumnya kelihatan ragu-ragu gitu ya. Nah, kita semua pasti pernah ragu-ragu. Rata-rata manusia hidup kita semua bisa ragu. Masih bisa ragu sampai hari ini. Dan menariknya gini, ada seorang pelatih sepak bola. Dia suka ngingetin kepada anak-anak yang sedang dilatih atau orang-orang yang sedang dilatih. Dia ngingetin gini, kalau nendang jangan ragu-ragu.
Kalau nendang jangan ragu-ragu. Tapi begitu dia disuruh beli belanjaan di supermarket, dia aja ragu-ragu. Ini benar atau salah yang dibeli gitu kan. Semua orang masih bisa ragu-ragu. Nah hari ini saya ingin mengajak kita melihat ini. Keraguan itu jadi jelek ketika membuat kita tidak melangkah dan tidak maju. Keraguan dia bisa jadi baik ketika membuat kita melangkah dan mengalami kemajuan. Karena Bapak Ibu Saudara, keraguan itu bisa membuat kita menutupi atau berpura-pura lebih intelektual daripada kondisi keraguan kita sendiri. Nah sehingga keraguan itu sebetulnya adalah kenyataan dari kondisi hati dan jiwa masing-masing orang. Nah saya ingin mengajak kita melihat bagaimana kita dealing dengan keraguan yang bisa kita hadapi. Semua orang dalam hidup kita sehari-hari, baik sebagai suami, sebagai istri, pengusaha, pelayan, apapun posisi kita, semua orang masih bisa ngalamin keraguan. Di berbagai macam area termasuk keraguan terhadap Tuhan, janji Tuhan dan kebaikan Tuhan. Nah oleh sebab itu bagaimana dealing dengan keraguan ini? Nah suatu ketika di dalam Alkitab ada seorang pemazmur yang menuliskan dan dia mengekspresikan keraguannya. Dan dari ekspresi keraguannya ini dia juga menunjukkan bagaimana prosesnya dia mengalami kemajuan dari keraguannya. Saya ingin mengajak kita semua membaca dari Mazmur pasal yang ke-73. Lalu saya ingin mengajak kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Lalu kita akan loncat ke ayat yang ke-13. Setelah itu saya akan bacakan ayat yang ke-21, 22 dan 23. Nah saya akan memulai dari ayat yang pertama. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Perhatiin kata-kata ini, kakiku terpeleset sedikit lagi, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Nah sekarang kita lihat di ayat yang ke-13. Ini kata-katanya dia sebagai ekspresinya keraguannya kepada Tuhan, kepada kebaikan Tuhan, kepada ketetapan Tuhan. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ayat yang ke-21 sampai 23, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Sebuah cerita dari orang yang lagi penuh keraguan. Dia bergumul banget dengan keraguannya terhadap Tuhan, terhadap kebaikan Tuhan, terhadap semua yang Tuhan pernah ucapkan dalam kehidupannya. Pernah gak Anda ngalamin kondisi ini? Nah saya ingin mengajak Anda melihat dalam apa yang bisa kita lihat hari ini. Poin yang pertama adalah ini, seperti apa kondisinya? Seperti apa kondisinya ketika orang lagi ragu-ragu? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga itu diceritakan gini. Di ayat yang kedua apalagi, sedikit lagi kakiku ini terpleset, hampir aku tergelincir. Kalau orang terpleset lalu dia mau tergelincir, itu berarti dia tidak lagi di atas tanah yang rata. Dia tidak lagi di atas tanah yang baik kondisinya atau datar. Tapi ketika dia bilang, aku ini sedikit lagi terpleset, aku mau tergelincir, dia dalam kondisi gini saudara, dia dalam kondisi mulai nanjak, mungkin dia lagi climbing, fighting gravity, dalam perjalanan ke tempat yang lebih tinggi atau dalam perjalanan lagi naik. Dan dia bilang gini, dalam perjalanan ini dia nggak bilang tersandung, dia nggak bilang lagi mungkin kejedot sesuatu, enggak juga. Tapi dia bilang gini, saya ini sedikit lagi terpleset dan saya hampir aja nyaris aja tergelincir. Nah perhatikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam kondisi ini mungkin dia lagi nggak stabil, dia nggak sehat. Dia lagi mungkin nggak dalam kondisi yang seimbang, dia nggak dalam kondisi yang kuat. Nah, ketika kita ngelihat kondisi ini,
Kondisi orang yang nyaris tergelincir. Orang sedikit lagi terpleset. Bukankah ini seringkali jadi gambaran bagaimana orang itu hampir kehilangan iman karena keraguan dalam kehidupannya. Ketika kita ngalamin ini, banyak di antara kita hampir kehilangan percaya sama Tuhan. Hampir kehilangan percaya akan janji, akan semua perbuatan baik yang sudah Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan kita. Dan ternyata seringkali kondisi ini adalah kondisi yang dekat sekali dengan ini. Kehancuran iman kita. Kondisi yang dekat sekali dengan ini. Kerusakan perjalanan iman hidup kita. Sampai kita itu sudah hampir aja terpleset dan kita hampir dan nyaris aja tergelincir. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, keraguan itu apa sih? Keraguan itu gini, keraguan itu kayak orang yang ngalamin ini pusing rohani. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena mata kita memasukkan sesuatu ke otak kita tapi kita nggak bisa memproses sehingga kaki kita melangkah di objek yang salah. Kalau saya boleh ilustrasikan, contoh kayak orang lagi lari di atas treadmill ya. Kita bisa pusing loh tiba-tiba, karena apa? Kalau orang treadmill harusnya kita itu lari, sambil lari kita lihat ke depan terus. Fokus lihat ke depan. Makanya nggak jarang kalau di gym itu dikasih TV di depannya supaya orangnya tuh lihatnya kepalanya ke atas, lalu dia bisa fokus lihat depan. Tapi yang terjadi kadang udah ada TV di depan, kita tuh masih suka pegang HP kita sambil lari. Lalu coba baca siapa yang message kita sambil lari. Lalu kita ngelihat kanan, ngelihat kiri, ngobrol kanan, ngobrol kiri. Dan yang terjadi sementara Anda lari, heart rate Anda udah mulai tinggi, kita itu jadi nggak gampang fokus. Fokusnya mulai gampang hilang, gampang pusing. Dan ternyata gini Bapak Ibu Saudara sekalian, sementara Anda nggak lagi fokus, sementara kita nggak lihat ke depan, ternyata kaki ini juga nggak lagi pas di tengah. Bisa tiba-tiba ke kiri, bisa tiba-tiba kayak injak pembatasnya, dan nggak jarang orang lagi lari di treadmill karena nggak lihat ke depan, karena nggak fokus, karena pusing, karena apa yang dilihat oleh mata nggak diproses dengan baik oleh tubuh kita, tiba-tiba dia terpleset, jatuh di atas treadmill. Itu bisa terjadi. Nah kondisinya ketika kita ngalamin keraguan itu kayak gini, orang yang lagi pusing, lalu kaki kita melangkah di objek yang salah. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa ngalamin kejatuhan, kadang kita bisa ngalamin yang namanya cedera. Nah sehingga apa sih yang kita pelajari tentang kondisi keraguan ini? Yang A adalah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, keraguan bisa terjadi kepada siapapun. Bukan hanya kepada orang gak percaya, bukan hanya kepada orang gak di gereja. Kalau Anda orang yang lagi mencoba gereja, memulai mencoba untuk beribadah kepada Tuhan, lalu Anda datang kepada Tuhan dengan keraguan sekalipun, ketahuilah ini saudara, keraguan bisa terjadi kepada siapapun, Kristen maupun gak Kristen. Di Alkitab orang yang menulis Mazmur 73 ini, orang bernama Asaf, justru dia itu ngalamin keraguan sampai ini. Dia udah mulai jauh banget dari iman percayanya, dia udah mulai gini, nyaris tergelincir dari iman percayanya kepada Tuhan. Tapi dia bisa nulis Alkitab loh. Hebat banget. Dan di sini orang yang hampir kehilangan iman ini justru dia lagi memproses keraguannya untuk dia bisa mengambil langkah yang lebih baik dalam hidupnya. Nah yang B Bapak Ibu Saudara, kondisi keraguan yang B. Kita tidak bertumbuh tanpa keraguan. Kenapa kita bisa punya kitab Mazmur? Karena ada banyak orang-orang pemazmur yang mengekspresikan keraguannya untuk menemukan Tuhan di dalamnya. Dan bahkan di Alkitab diceritakan orang yang terkenal karena ragu siapa? Namanya Thomas. Orang ini sangat ragu tentang Yesus dan kuasa kebangkitannya. Sampai dia bilang gini, kalau Yesus pun ada di sini, aku gak akan percaya kecuali aku memasukkan tanganku ke lukanya. Wow. Sampai sebegitunya. Tapi di momen dia mulai belajar meragukan, lalu lewat keraguan ini dia memproses sesuatu, di situ justru dia menemukan ketika Yesus menjumpai dia, justru dia menemukan bahwa wow, sebuah pengagungan tertinggi itu bisa dia berikan kepada Tuhan sampai dia bisa berkata gini, you are my Lord and my God.
Saat murid-murid yang lain masih dealing dengan keraguan, orang yang paling ragu ini justru menemukan kepastian bahwa Yesus Kristus itu adalah Lord and God bagi kehidupannya. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus seringkali dia kalau mengajarkan pakai metafora, pakai ilustrasi, membuat banyak murid-murid jadi kayak bingung gitu. Murid-murid sendiri jadi ragu-ragu untuk percaya yang mana, ngikutin yang mana. Tapi orang bernama Thomas ini yang paling ragu, justru dia yang bisa memberikan penghormatan tertinggi kepada Yesus sebagai Tuhan, Lord and God dalam kehidupannya. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab punya pandangan yang seimbang soal keraguan. Alkitab juga membahas soal keraguan. Dan bahkan ini, ada orang yang gini, kita tuh seringkali marah dan jengkel dengan diri kita ketika kita ragu. Kita memarahi diri kita sendiri. Ada orang memang perlu ngajuin pertanyaan untuk mengatasi keraguannya. Ada orang memang nanya terus tapi nggak pernah maju-maju. Ada yang kayak gitu juga, saudara. Tapi ada yang ragu setelah itu ngalamin kemajuan. Itu bisa terjadi. Nah, sehingga ada seorang educator yang bernama Francis Bacon, dia ngingetin gini. Seorang scientist, seorang educator, dia ngingetin gini. Ini bukan tentang kekristenan, tapi ketika dia mengajar di kelasnya, dia ngingetin gini. If you begin in certainty, you will end with doubt. But if you begin with doubt, you will end in certainty. Karena dia pengajar, dia bilang gini, banyak murid itu cuman gini, begitu diajar, diterima langsung. Itu benar. Tanpa direnungkan, tanpa ditelaah lagi, tanpa dipertanyakan, itu yang salah. Nah, sehingga gini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mendengar sebuah pelajaran dari firman Tuhan, kalau saya boleh hubungan dengan apa yang dia ucapkan, penting banget buat kita bukan hanya menerima, tapi juga merenungkannya lagi, memikirkannya lagi, bahkan challenging lagi dengan kenyataan kehidupan kita, supaya kita bisa menemukan Tuhan di dalamnya. Karena Bapak Ibu sekalian, menarik sekali, seringkali banyak orang itu nggak suka, apalagi mohon maaf kalau misalnya orang Kristen ngelihat orang lain ragu. Waduh, kamu ragu, kamu gak punya iman, kamu gak bisa diberkati dan lain sebagainya gitu, saudara. Tapi ternyata Anda bisa menemukan positif energinya dari yang namanya keraguan. Justru kalau kita ketemu dengan orang-orang ragu, ingatkan mereka, tunjukkan bahwa mereka tidak harus dikalahkan oleh keraguan mereka. Tunjukkan kepada kawan-kawan kita, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita yang ragu tentang kebaikan Tuhan, tentang janji Tuhan di hari-hari ini. Bahwa lewat keraguan mereka, mereka bisa memahami Tuhan lebih lagi dalam hidup mereka. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan izinkan keraguan mengalahkan kita. Tapi justru biarkan keraguan itu memajukan kita dan makin mengalami Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti apa penyebabnya keraguan? Kalau saya boleh persimpel, penyebabnya adalah gini. Sesuatu terjadi membuat kita ragu. Contoh ya, dari kecil, wah sekolah minggu, menyembah, berdoa, tahu ayat firman Tuhan, tahu tempatnya ayat di mana, tahu siapa Yesus Kristus. Tapi ketika dia udah mulai kuliah, lalu dia mulai kerja, dia ngadepin masalah. Di tengah dia ngadepin masalah, sesuatu terjadi kan? Di tengah dia ngadepin masalah, lalu ada nih kawan, seseorang dianggap lebih hebat, asik, keren, ya kan, sukses. Dan orang ini gak percaya Tuhan. Kok dia bisa? Wow, lalu si orang yang gak percaya Tuhan yang dianggap lebih keren, lebih hebat ini mulai ngomong-ngomong, ngajar-ngajarin segala hal. Lalu tiba-tiba orang yang dari kecil udah dididik ini, hilang imannya sama Tuhan, percayanya sama Tuhan. Iya ya, nggak ada hubungannya ya ke gereja ya, nggak ada hubungannya ya berdoa ya, nggak ada hubungannya yang ngandalin Tuhan ya. Itu yang sering kali terjadi, sesuatu terjadi membuat kita ragu. Nah, Alkitab itu mau memahami keraguan itu bukan hanya soal berpikir. Sehingga kita nggak bisa mengatasi keraguan hanya dengan jawaban-jawaban intelektual. Karena pemazmur di Mazmur 73 ini, dia tahu logika, dia tahu hal-hal yang intelektual. Bahkan secara intelektual dia lihat sendiri ketidakadilan itu seperti apa. Tapi ketika ketidakadilan itu terjadi dalam dirinya, baru dari situ dia ngalamin yang namanya ini dihantam oleh yang namanya keraguan.
Nah sehingga gimana sih, seperti apa sih penyebabnya yang bisa membuat kita justru malah ngalamin kemajuan? Menarik sekali Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh ilustrasikan ya. Ada seorang cewek. Cewek ini dia dideketin sama seorang cowok. Cowoknya udah ganteng, udah keren banget, secara ekonomi juga bagus banget gitu. Wah, dia mulai membuka diri. Si cewek ini mulai membuka diri. Bukan hanya tahu informasi tentang cowok ini, tapi dia mulai membuka diri. Sementara dia mulai membuka diri, perhatiin ini. Ada teman-temannya yang kurang setuju. Temennya yang A ngomong, loh kamu itu ternyata deket sama dia toh. Kamu tahu nggak? Dia tuh sukaannya ya mempermainin orang loh. Temen yang B tahu dia deket dengan si cowok ini, temen yang B juga bilang, aku dengar kamu deket sama dia ya. Hati-hati lo ya, hati-hati lo ya gitu. Temen yang C dengar dia deket sama si cowok ini, temen yang C ini juga bilang gini, beneran? Ini kamu beneran? Kamu serius? Ya udahlah, ntar kamu tahu sendiri. Gitu saudara, sampai 20 temennya kasih dia logika, kasih dia informasi. Tetap cewek ini nganggepnya semua teman-temannya ini hanya memberi dia informasi tentang pria ini, tentang cowok ini. Tapi menariknya dia bukan hanya mau dengar informasi tentang yang benar, yang gak benar, yang salah, yang gak salah tentang cowok ini. Tapi dia justru gini, dia justru kepingin memahami orang ini secara personal, aneh banget. Walaupun sudah ada 20 teman yang secara logika kasih informasi tentang siapa cowok ini. Tapi seorang cewek ini dia mencoba memahami orang ini secara personal. Oleh itu membuat kadang kita tuh kalau ngelihat ya kejadian-kejadian nyata dalam hidup kita. Ternyata iman itu bukan hanya soal reasoning atau logika loh. Tapi kebanyakan iman itu adalah memegang sesuatu dengan pasti apapun yang terjadi. Nah menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, keraguan itu datang ketika pengalaman pribadi itu membuat apa yang pikiran kita tahu nggak sesuai dengan hati kita. Pemazmur ini dia tahu kok yang namanya ketidakadilan tapi Tuhan baik. Dia lihat yang namanya kejahatan tapi Tuhan itu tetap powerful, berperkara, bikin mujizat, dia tahu. Tapi begitu itu menghantam dirinya, sesuatu yang gak fair terjadi, apa yang dia mau gak dia dapat, apa yang dia minta gak dia dapat. Dari situ dia mulai ragu tentang kebaikan Tuhan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya kita itu dengar informasi tentang siapa Tuhan, apa Tuhan, dia gak seperti ini, dia seperti itu. Tapi kita semua perlu gini, betul-betul punya personal encounter experience dengan siapa Tuhan ini. Nah membawa kita ke yang ketiga, poin yang ketiga. Seperti apa mengatasi keraguan? Gimana kita dealing dengan keraguan yang semua kita bisa alami dalam hidup kita sehari-hari, khususnya di hari-hari yang seperti ini. Beberapa saudara lagi bergumul untuk percaya Tuhan itu masih tetap powerful, baik, bikin mujizat, kuat, dahsyat, penghibur, kekuatan, kota benteng hidup kita. Beberapa saudara Anda sudah mulai shaky, beberapa saudara sudah hampir terpleset, mungkin beberapa saudara sudah hampir tergelincir dalam hidup kita. Gimana kita mengatasi keraguan? Yang A adalah ini saudara, ragukan keraguan kita. Ragukan keraguan kita. Kok bisa? Bukannya kita harus fair Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan cuman boleh meragukan Tuhan dan iman. Tapi kita juga perlu meragukan keraguan kita dong. Karena kalau kita lihat di Mazmur 73 ayat yang ketiga menunjukkan bahwa motivasi seseorang itu tidak pernah pure when it comes to doubt. Motivasi Anda dan saya tidak pernah tulus dan pure ketika itu bicara soal keraguan. Karena apa? Dia bisa kok ngomongin, hidupnya akan terus kokoh, percaya, ya kan, kuat gitu. Sampai dia sendiri yang ngalamin dan terganggu, terusik zona nyamannya, nggak dijawab keinginannya, nggak dikasih apa yang dia mau. Menunjukkan bahwa dalam keraguan itu selalu ada kejujuran dan ketidakjujuran. Kalau orang ya share tentang keraguannya sama Tuhan, keraguannya terhadap apapun lah.
selalu ada bagian ketidakjujuran dalam share orang tersebut tentang keraguannya. Karena apa? Ternyata nggak pernah ada motivasi yang pure when it comes to doubt. Sehingga ketika ada orang cerita tentang keraguannya, itu selalu melibatkan kejujuran dan ketidakjujuran. Why? Karena ini ternyata selalu ada pride dan desire untuk mengontrol dalam setiap keraguan orang. Sehingga ketika apa yang kita mau, apa yang kita minta, apa yang kita inginkan gak kita dapatkan. Dari situ muncul keraguan sama Tuhan dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita ragu hari ini, kenapa gak belajar meragukan keraguan Anda juga? Jangan cuma raguin Tuhan, jangan cuma raguin iman, tapi coba yang fair, ragukan keraguan Anda. Itu yang A. Yang B, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti apa mengatasi keraguan? Yang B adalah ini, coba mulai. Anda boleh ketik, Anda boleh ucapkan sama-sama, coba mulai. Coba mulai. Menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, di Mazmur 73 orang yang ragu ini, ya, justru dia memilih di tengah keraguannya sama Tuhan, kebaikan Tuhan, janji Tuhan, kasih Tuhan. Justru dia memilih untuk masuk ke bait Tuhan. Dia memilih untuk masuk ke bait Tuhan, lalu di sana di dalam bait Tuhan ngapain? Di situ kan ada doa, ada penyembahan, ada nyanyi, ada firman. Justru dia masuk, dia ikuti itu semua. Karena sekali lagi kita tidak menjadi ragu hanya karena berpikir, betul ya? Kita semua setuju hal ini. Oleh karena itu kita nggak keluar dari keraguan hanya dengan berpikir. Kebanyakan kita semua itu jadi ragu karena peristiwa atau pengalaman. Udah dari kecil, sekali lagi tadi seperti saya ceritain, udah belajar doa, nyanyi, tahu lagu, tahu firman. Ketika dia mulai kuliah, salah pergaulan, dari situ dia mulai kehilangan imannya, kehilangan percayanya, kehilangan cintanya sama Tuhan. Karena apa? Kita nggak menjadi ragu hanya karena berpikir. Justru kita menjadi ragu seringkali karena ini peristiwa atau pengalaman. Nah, ternyata pemazmur ini dengan pengalaman yang dia alami yang membuat dia ragu, dia nggak meninggalkan sebuah pengalaman yang unik. Dia coba mulai lagi. Dia mulai dengan apa? Dia masuk ke bait Tuhan, di situ dia coba lagi nyanyi, dia coba lagi nyembah, dia coba lagi dengar pesan yang disampaikan di bait Tuhan momen itu. Dan dia mulai bicara sama Tuhan. Nah kalau mungkin hari ini Anda yang dengerin ini, lalu Anda orang yang tipe-tipe orang skeptik banget gitu. Lalu Anda bilang, loh saya ini gak percaya, saya percaya aja enggak. Tapi you mau saranin saya untuk ke gereja, online service, ikut nyanyi, ikut nyembah? Yes, absolutely. Karena apa saudara? Kalau kita cuman belajar ngeraguin Tuhan, lalu Anda gak mencoba mengalami, coba memulai menyembah dan berdoa kepada Tuhan, gak fair dong. Iya kan? Gak fair. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia ini penuh dengan ini. Penuh sekali dengan keraguan sama Tuhan. Seluruh isi dunia ini mungkin akan kasih kita ini sense of experience. Sensasi pengalaman bahwa Tuhan itu gak dibutuhkan. Tuhan itu gak nyata. Tuhan itu gak baik. Tuhan itu gak perlulah dalam kehidupan ini. Seluruh dunia ini isinya coba kasih kita sensasi itu. Tapi menariknya gini saudara, kenapa Anda gak membuka diri supaya fair? Buka diri, ikuti online service, masuk gereja, ikut nyanyi, ikut nyembah. Dan kita perlu coba mulai, ikut terlibat, ikut pemuritan, ikut dengar pesan, ikut kelompok sel, ikut berfellowship, ikut memberi, ikut berkorban. Karena apa? Kita nggak membuat Tuhan hanya sebagai ini, objek spekulasi. Tapi percaya atau nggak percaya bukan hanya kata orang, tapi semua kita perlu mulai untuk ini. Untuk menjadikan dia sebagai objek dari penyembahan hati kita. Nah dari situ Anda akan mulai menemukan sesuatu pengalaman yang berbeda dari keraguan kita. Nah sehingga yang A, ragukan keraguan kita. Yang B, coba mulai. Nah yang C adalah pelajari dan bandingkan. Pelajari dan bandingkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali. Pemazmur ini dia pasti
meletakkan kakinya di pijakan yang salah sampai dia mulai terpleset dan tergelincir ya. Kalau kita lagi nanjak, climbing, otomatis kaki kita ini pasti menahan di batu. Iman kita letakkan di batu. Kalau batu ini copot, jatuhlah seluruh tubuh kita juga. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan hidup ini sebetulnya, ketika kita mencoba untuk mempelajari dan membandingkan, semua orang ngomong kayak berusaha untuk memberitahu bahwa mungkin Tuhan gak baik, Tuhan gak adil, dia gak penyayang, dia gak pemurah, dia gak mengasihi, dia gak memberkati. Banyak hal yang membuat kita ragu. Tapi kenyataannya kan gini, Anda tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan gak baik. Di satu sisi Anda juga gak bisa membuktikan bahwa Tuhan baik. Kalau itu kenyataan yang kita hadapi, kondisi yang lagi kita hadapi, maka coba renungkan ini saudara. Kalau kita hidup seolah gak ada kebaikan Tuhan, padahal ada kebaikan Tuhan, maka kita sedang mempertaruhkan hidup kita loh. Kalau kita hidup seolah gak ada Tuhan dan kuasanya, padahal ada Tuhan dan kuasanya, maka kita sedang meresikokan hidup kita. Sampai seorang filosofer dia berkata gini, kalau ada kejahatan dan tidak ada Tuhan, kita ini punya masalah yang lebih besar, dunia ini punya masalah yang lebih besar. Tapi kalau ada kejahatan dan memang Tuhan itu ada, paling tidak kita punya sandaran dalam hidup kita. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian menakutkan percaya Tuhan, tapi lebih menakutkan tidak punya Tuhan. Sekali lagi, menakutkan percaya sama Tuhan, berserah dan bersandar sama Tuhan. Tapi lebih menakutkan lagi, hidup gak punya Tuhan. Karena pemazmur dia bilang gini, orang yang bernama Asaf ini dia bilang gini di Mazmur 73. Kalau gak ada Tuhan, dia bilang aku ini gak punya apa-apa udah. Karena seringkali dalam perjalanan hidup kita kan ada orang yang mungkin ya hidup untuk kecantikan. Tapi kecantikan bisa berangsur pergi. Ada orang yang hidup untuk uang, uang juga bisa berangsur pergi. Ada orang yang hidup untuk sukses, sukses juga bisa berangsur pergi. Kalau kita nggak punya Tuhan, maka kita ini betul-betul nggak punya apa-apa. Segala sesuatu akan meninggalkan dan berangsur pergi dari kehidupan kita. So, susah percaya sama Tuhan, tapi lebih susah hidup tanpa Tuhan. Jadi, pelajari dan alami sendiri. Nah, membawa kita ke poin yang D. Kalau tadi yang A, ragukan keraguan kita. Yang B, coba alami. Yang C, pelajari dan bandingkan sendiri. Yang D adalah ini saudara. Coba pegang dan alami. Coba pegang dan alami. Karena menarik sekali pengalaman dari orang yang lagi ragu. Dia bergumul dengan keraguan. Dia lagi penuh dengan keraguan terhadap Tuhan. Terhadap kebaikan Tuhan. Terhadap janji-janji Tuhan. Ternyata dia menyadari. Di ayat yang ke-23 dari Mazmur 73 ayat yang ke-23. Ini yang diucapkan oleh orang yang ragu. Lalu tiba-tiba dia sadar, matanya celi. Dan ini yang dia ucapkan. Tetapi aku, orang biasa yang penuh keraguan itu. Dia bilang gini, aku tetap di dekatmu. Mu-nya adalah Tuhan. Dan engkau memegang tangan kananku. Isn't this powerful? Gimana ada orang yang ragu tapi Tuhan tetap dekat di sana dan dia memegang tangan kanannya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita ini jadi takut untuk ketemu dan takut dijumpai sama Tuhan. Mungkin karena kita berpikir kalau sampai Tuhan menjumpai saya, menemui saya dan dia menemukan kita punya keraguan, kita meragukan dia dan kebaikannya, kira-kira dia bakal ngapain kita ya? Mungkin nanti kita ditolak atau kita disuruh ini itu atau kita bakal dapat hukuman dan lain sebagainya. Pemazmur ini pun dalam kondisi yang seperti itu. Dia mungkin awalnya ragu, awalnya dia lihat tahu Tuhan baik, sampai sesuatu yang buruk terjadi dia makin ragu. Lalu di tengah keraguannya dia takut kalau dia harus menjumpai Tuhan, tapi dia menemukan sebuah kesadaran ini. Bahwa ternyata Tuhan selalu bersama dengan dia dan memegang tangan kanannya. Dalam arti kata lain ini, perhatiin ini saudara. Dia bertingkah liar, tapi Tuhan perlakukan seperti kesayangan.
Dalam arti kata lain gini, dia bertingkah di ayat yang ke-22 dia bilang seperti hewan aku di dekatmu. Dalam arti kata lain gini, mungkin dengan keraguannya, dengan kegalauannya dan kekacauan pikirannya, he was a party animal. Tapi perhatiin, Tuhan perlakukan seperti anak. Bagaimana dia bisa sadar bahwa Tuhan itu tetap dekat dan memegang tangan kanannya di tengah keraguannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatiin ini, selama kita tidak sadar dan tidak yakin akan kepastian kemurahan Tuhan, maka susah bagi kita meninggalkan keraguan kita. So gimana orang ini dia bisa sadar bahwa di tengah keraguannya sebagai orang penuh dengan keraguan akan Tuhan, akan kebaikan Tuhan, Tuhan masih tetap dekat sama dia. And it changed everything. Ternyata dia ambil langkah untuk ini. Dia masuk ke bait Tuhan, ya. Lalu dia mulai ini, coba ikut nyanyi, ikut nyembah, ikut berdoa, ikut dengerin pesan firman Tuhan. Lalu di situ dia menemukan sebuah pengorbanan yang powerful. Pengorbanan yang gimana? Pengorbanan yang ini. Kalau ada orang yang mengalami keraguan lebih besar di seluruh sejarah muka bumi ini, ada satu pribadi yang setia sama Tuhan, tapi Tuhan justru memalingkan wajahnya dari dia. Siapa itu? Waktu Yesus, dia harus naik ke kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Yesus ngalamin Tuhan mendiamkan dia. Yesus ngalamin Tuhan memalingkan wajahnya dari dia. Karena apa? Dia disalib. And God let go of his hands dari kehidupan Yesus. Supaya apa? Supaya ini saudara. Supaya siapapun peragu-peragu yang sedang menyaksikan online service hari ini, kita boleh menerima kasih dan cintanya Tuhan. Karena apa? Ketika Yesus dia di atas kayu salib, Tuhan memberikan kepada Yesus apa yang pantas kita terima sebagai peragu-peragu. Dia terima apa yang harusnya kita terima. Dia alami apa yang harusnya kita alami. Supaya apa saudara? Ketika kita ngalamin spiritual vertigo, waktu kita punya keraguan, Anda boleh dipastikan bahwa Tuhan gak pernah lepaskan tangan Anda. Tuhan gak pernah tinggalkan Anda. Tapi saya berdoa mata kita semua hari ini dicelikkan. Di tengah beratnya situasi yang kita hadapi, di tengah beratnya dan peliknya tantangan yang mungkin Anda hadapi, di tengah beratnya mungkin jalan di sebuah tunnel yang Anda gak bisa lihat ujungnya, di tengah perjalanan Anda lagi climbing yang Anda gak bisa lihat endingnya, dan Anda mulai ragu terhadap kebaikan Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti itu, karena Yesus mati di kayu salib buat kita, Anda pun akan diingatkan hari ini. Saya berdoa mata Anda celik, bahwa ini Tuhan tetap dekat dengan kita dan dia memegang tangan kita. You have to know this. Ada yang namanya kepastian kemurahan Tuhan. Sebab Yesus terima semua penghukuman bagi peragu-peragu. Supaya kalau hari ini kita ngalami keraguan, Anda boleh tahu gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena apa? You can rest on His unchanging grace. Bagi kehidupan kita semua. Boleh saya mengajak kita memejamkan mata kita sama-sama. Dimanapun Anda berada. Boleh saya mengajak Anda menadahkan kedua tangan saudara. Hari ini kalau mungkin Anda punya keraguan tentang masa depan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kepastian kemurahan Tuhan. Sementara Anda mengangkat tangan Anda, jadikan ini sebuah simbol bahwa di tengah keraguan Anda dia tetap dekat dan dia memegang tangan Anda yang sedang Anda angkat tersebut. Bukan karena hebatnya saudara dia mengasihi Anda, tapi karena dia sudah mati terlebih dulu saat kita masih berdosa, maka bisa dipastikan dia tetap dekat dan memegang tangan kita. Nah, saya ingin mengajak kita semua, mungkin hari-hari ini mata Anda mulai kabur dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, pengharapan mulai sirna. Kekuatan iman mulai goyah. Seperti pemazmur Anda mulai selip, Anda mulai hampir tergelincir iman dan percaya saudara. Tapi biar hari ini mata Anda boleh dibukakan. Bahwa di tengah keraguan Anda,
ada satu pribadi yang masih memegang tangan yang sedang Anda angkat hari ini. Dan namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan kalau Anda percaya sementara mengangkat kedua tangan Anda, saya ingin Anda mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh tim Praise and Worship hari ini. Dan pejamkan mata Anda bersama-sama. Sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Come on, ku sembah. Ku sembah. Angkat tangan kita lebih tinggi lagi sama-sama dimanapun Anda berada. Hanya oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih ada sampai hari ini. Ku sembah Kau. Kalau Anda mau berdiri di tempat Anda duduk saat ini, Anda boleh pakai berdiri. Come on, let's just lift up your hands. Dia hebat bagi kehidupan kita semua. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Yesus segala Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Come on, one more time. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh my Lord, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Dimanapun Anda berada, sekali lagi jangan lupa, kalau keraguan mulai datang, yang A adalah ragukan keraguan saudara. Yang B, coba mulai alami Yesus, doa, nyanyi, baca firman, ikut komsel, ikut pemuritan. Yang C, pelajari dia dan pelajari dia. Yang D, alami dia dan pegang tangannya. Karena dia terus mengulurkan tangannya buat kita. Biar hari ini jadi hari kemenangan, hari kemerdekaan buat siapapun yang ragu dan takut menghadapi masa depan. Karena ada satu pesan yang pasti, dia dekat dengan kita, dia memegang tangan Anda. Saya ingin mengajak kita berdoa mengakhiri ibadah ini. Tuhan, terima kasih buat hari yang luar biasa. Kami boleh beribadah, berdoa, menyembah dan mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan melakukan aktivitas kami dimanapun kami berada. Tuhan, berkati kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami, khususnya dalam masa-masa digital learning ini, supaya mereka semua boleh terus menyerap yang terbaik. Bapak, berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati cinta kami kepada Tuhan makin hari makin on fire buat Yesus. Berkati pekerjaan, keuangan kami, biar kami bukan hanya lihat keberhasilan, tapi kami juga boleh melihat kepercayaan di dalam Engkau. Bapak, berkati kami dengan kreativitas terus dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami itu terus menang bersama dengan Engkau. Engkau melihat semua kami yang bawa persembahan perpuluhan, persembahan khusus ke rumah Tuhan. Bapak, Engkau membalasnya berlipat kali ganda dan membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami kembali ke aktivitas kami masing-masing, menyadari di tengah keraguan kami, Engkau tetap dekat dengan hidup kami.
Dan Kau membangun kami jadi pribadi pria wanita yang lebih baik. Kerjakan karya-Mu dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita berkata, amin, amin. Thank you for watching AOC Online Service. Sampai jumpa minggu depan and God bless us.